Islam tumbuh pesat di Italia, pusat Katoliknya dunia. Luar biasa para sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zian. Kali ini kita mau reaction dari video YouTube Hikmah Iman dengan judul Fenomena yang Mengguncang Italia. Kenapa non-muslim tiba-tiba kagum dengan Islam? Yuk para sobat, kita like dan share Hikmah Iman. Video ini sangat menarik karena Italia yang menjadi pusatnya Katolik, justru agama Islam berkembang sangat pesat. Seperti apa videonya? Kita lihat dulu. Cekidot. Bayangkan sebuah negara yang sejak dulu dikenal sebagai pusat Katolik dunia, kini mulai berubah. Masjid-masjid semakin banyak, jumlah mualaf terus meningkat, dan yang lebih mengejutkan, banyak warga non-muslim mulai tertarik dengan Islam, terutama saat melihat bagaimana muslim menjalani Ramadan. Tapi tunggu dulu, bukankah Eropa dikenal sebagai wilayah yang semakin menjauhi agama? Kenapa justru di Italia, negara yang kental dengan budaya barat, Islam bisa tumbuh pesat? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya sekadar angka yang bertambah, tapi perubahan ini benar-benar terasa di masyarakat. Restoran mulai menyediakan makanan halal, warga non-muslim ikut berbuka puasa, bahkan beberapa dari mereka ikut mencoba berpuasa karena penasaran. Fenomena ini bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam Islam, terutama dalam keindahan Ramadan, yang membuat mereka takjub. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Di video ini, kita akan mengungkap kisah menakjubkan tentang bagaimana Islam berkembang pesat di Italia, serta bagaimana Ramadan justru menjadi momen yang menginspirasi banyak non-muslim di sana. Bagaimana mungkin Islam yang dulu dianggap asing, kini justru mendapatkan tempat di hati banyak orang Italia? Kita akan kupas tuntas dalam video ini. Sejak beberapa dekade terakhir, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Italia. Hal ini didorong oleh banyak faktor, mulai dari migrasi hingga meningkatnya jumlah mualaf. Data menunjukkan bahwa saat ini ada lebih dari 2,5 juta muslim di Italia, dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Yang lebih mengejutkan, banyak di antara mereka adalah warga asli Italia yang memilih masuk Islam setelah menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah Francesco, seorang mantan pemusik yang kini menjadi imam masjid di Roma. Dia mengaku bahwa Islam telah memberinya makna hidup yang tidak dia temukan sebelumnya. Selain itu, semakin banyak masjid yang dibangun, dan komunitas muslim semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Bahkan, beberapa kota besar di Italia kini memiliki pusat Islam yang sangat berkembang, lengkap dengan sekolah, pusat dakwah, dan fasilitas halal. Fenomena ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak. Bagaimana mungkin di negara yang dulu tidak begitu akrab dengan Islam, kini justru melihat pertumbuhan yang begitu pesat? Qualche giorno fa il mio amico Ibrahim, che è musulmano, mi manda questa nota vocale. Ciao Luna, ascolta, volevo dirti che questo sabato il GMI, che sta per i giovani musulmani in Italia, organizza un evento davvero forte riguardo il senso di Ramadan e ci sarà anche l'iftar. Magari potrebbe essere anche una buona idea far scoprire alla community di Will come i musulmani vivono durante il mese di Ramadan. Che ne dici? Ibra mi fa sempre scoprire un sacco di cose belle, poi è sempre preso bene, è sempre super energico, quindi ho pensato, non ho la più pallida idea di cosa sia un iftar, ma mi sembra un'ottima occasione per scoprirlo e per farlo scoprire alla community di qui. Adesso però le vere domande sono, c'è un dress code? Devo portare da mangiare, da bere, da... Ok, adesso chiamiamo Ibra e capiamo tutto. Ci siamo, alla fine ci siamo. Ho preso questa gonna nera, un maglioncino sotto, sopra un maglione più largo. Direi che andiamo, sono carica. Ramadan ternyata menjadi salah satu faktor yang membuat Islam semakin dikenal di Italia. Selama bulan suci ini,
masyarakat non-muslim ikut menyaksikan bagaimana muslim menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, serta berbagi makanan dengan sesama. Yang paling menarik, banyak warga Italia yang awalnya tidak paham tentang Islam, justru ikut merasakan kehangatan Ramadan. Mereka melihat bagaimana muslim saling membantu, berbagi makanan saat berbuka, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Beberapa restoran dan toko di kota-kota besar seperti Milan dan Roma bahkan mulai menyediakan makanan halal khusus untuk berbuka puasa. Tak hanya itu, ada juga festival budaya Ramadan yang diadakan di beberapa kota, di mana warga non-muslim bisa ikut menikmati suasana khas bulan suci ini. Banyak yang awalnya skeptis terhadap Islam, kini mulai membuka mata mereka. Mereka melihat Islam bukan sebagai sesuatu yang asing atau menakutkan, tetapi justru sebagai ajaran yang penuh kasih dan persaudaraan. Adesso mi devi dire che cos'è questo iftar. Allora, l'iftar in breve è il momento in cui i musulmani durante Ramadan spezzano il digiuno, quindi si mettono a mangiare e solitamente l'iftar viene visto in maniera sociale, quindi tante persone musulmane si aggruppano e mangiano assieme. Ok, quindi siamo... E così via. È un momento anche di autodisciplina in cui una persona si migliora e cambia le cattive abitudini in abitudini positive, ecco. Ok, la parola Ramadan che cosa significa? Salah satu bukti nyata dari fenomena ini adalah testimoni dari warga Italia sendiri. Seorang wanita bernama Alessandra mengaku bahwa sebelum mengenal Islam, dia menganggap Ramadan sebagai bulan yang aneh karena orang harus menahan lapar seharian. Namun setelah berinteraksi dengan komunitas muslim, dia mulai memahami makna puasa. Dia bahkan mencoba berpuasa beberapa hari dan merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa. Saya merasa lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih memahami pentingnya berbagi, katanya dalam sebuah wawancara. Tak hanya itu, ada juga seorang pria bernama Marco yang awalnya hanya tertarik untuk mempelajari Islam karena ingin tahu lebih banyak tentang teman-teman muslimnya. Setelah mendalami ajaran Islam, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kisah-kisah seperti ini semakin banyak terdengar di Italia. Islam bukan hanya berkembang secara angka, tetapi juga mulai diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial di sana. E questa è la pace e la benedizione che noi diamo sul nostro profeta. È una cosa che facciamo per tutti i profeti. Si può essere un buon musulmano anche senza fare il Ramadan. Senza fare il digiuno? Sì. Intanto sicuramente c'è una differenza tra l'essere musulmano e un musulmano che pratica tutto. Cioè è chiaro che nell'Islam ci sono 5 pilastri fondamentali, cioè la testimonianza di fede, la preghiera 5 volte al giorno e dare la zakat, che è quella tassa che tra virgolette il ricco deve dare al povero, okay? Quindi è una somma di denaro che una volta all'anno chi è benestante dà a una cassa che è per i poveri, è solo per i poveri, cioè non è per fare tipo opere pubbliche, ma è solamente per i poveri. E poi il quinto pilastro è il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita per chi ne ha la possibilità. Perciò è chiaro che il minimo indispensabile per il musulmano è applicare questi 5 pilastri, per cui se uno vuole diventare un buon musulmano deve passare attraverso questi 5 pilastri. E il fatto che lui faccia questi 5 pilastri non è garanzia di essere un buon musulmano, ma perché a questo bisogna accompagnarlo con il comportamento e l'etica e la morale. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Dari tahun ke tahun, jumlah muslim di negara ini terus meningkat, baik karena migrasi maupun karena semakin banyak warga asli Italia yang memilih masuk Islam. Masjid-masjid mulai bermunculan, komunitas muslim semakin solid, dan yang paling menarik, banyak non-muslim yang mulai tertarik dengan ajaran Islam, terutama saat melihat bagaimana muslim menjalani Ramadan. Bulan Ramadan menjadi salah satu momen penting yang membuka mata banyak orang non-muslim di Italia.
Mereka menyaksikan bagaimana Muslim berpuasa dengan penuh ketenangan, menjalankan sholat tarawih, berbuka bersama, dan berbagi dengan sesama. Beberapa restoran bahkan mulai menyediakan makanan halal, dan ada festival budaya Ramadan yang semakin memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Yang lebih mengejutkan, banyak warga non-Muslim yang awalnya hanya sekadar penasaran, justru mulai tertarik untuk mencoba berpuasa dan merasakan pengalaman spiritual yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan sampai memutuskan untuk menjadi mualaf setelah mendalami ajaran Islam. Testimoni dari mereka menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi juga cara hidup yang membawa ketenangan dan makna yang mendalam. Pertumbuhan Islam di Italia adalah bukti bahwa Islam memiliki daya tarik yang universal. Bahkan di negara yang memiliki sejarah panjang dengan Katolik, Islam bisa berkembang pesat karena nilai-nilainya yang penuh kedamaian dan persaudaraan. Tradisi Ramadan, dengan segala keindahannya, menjadi pintu bagi banyak orang untuk mengenal Islam lebih dalam. Fenomena ini juga mengajarkan kita bahwa terkadang, dakwah tidak harus selalu dilakukan dengan kata-kata, tetapi bisa melalui tindakan nyata. Ketika Muslim menunjukkan akhlak yang baik, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, orang-orang di sekitar mereka akan melihat Islam dengan cara yang berbeda. So che può sembrare una frase fatta, però giuro che per me è stato proprio un bagno di conoscenza. Ho ascoltato delle cose bellissime, ho scoperto cose bellissime che non sapevo dell'Islam e sono grata, quindi grazie mille per questo. No, grazie a voi per essere venuti, grazie a voi per tutto quello che avete fatto, cioè io sono davvero contento e speriamo che magari, che ne so, l'anno prossimo vengano anche maggiori persone della community di Will e magari Facciamo un iftar tutti sì, quanti anche insieme. con tutta la community di Will, sarebbe molto bello, ecco. Super, ok, questa è stata un'esperienza. Jadi, apakah mungkin di masa depan Islam akan menjadi salah satu agama utama di Italia? Apakah fenomena ini akan terus berlanjut dan semakin besar? Semuanya tergantung pada bagaimana Muslim di sana menjaga nilai-nilai Islam dan terus menunjukkan keindahan ajarannya kepada dunia. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa Islam memiliki daya tarik tersendiri yang bisa menyentuh hati siapa saja, bahkan di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Ketenangan, kasih sayang, dan kebersamaan yang diajarkan Masya Allah, dalam para Islam sobat, mampu menarik luar perhatian biasa. banyak orang. Perkembangan Islam di Eropa, bahkan di Italia, sebagai pusatnya Katolik dunia, luar biasa, mualaf. Luar biasa, mualaf dari Itali asli banyak sekali. Bahkan dari pendatang juga banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat di berbagai informasi, banyak pendeta, banyak pastor, banyak yang mualaf, luar biasa. Perkembangan Islam luar biasa di Italia, bahkan di Eropa, bahkan di dunia. Tak lama lagi Islam akan kuasai dunia. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.